Dari kejauhan, Maria Magdalena dan beberapa perempuan bergegas menuju kubur, hendak menjenguk dan merempah-rempahi jenazah Yesus. Namun, ketika berhenti di depan kubur, mereka tertegun, sedih, bercampur bingung. Maria ingin masuk ke dalam kubur, tetapi ia ragu. Kemudian, ia berlari meninggalkan kubur itu dan mengabarkan peristiwa itu kepada murid lain, bahwa kubur Yesus telah kosong. Simon Petrus dan murid yang lain cepat-cepat ke kubur Yesus. Mereka melihat kubur telah kosong. Di tengah kegamangan dan kesedihan, mereka semua dituntun untuk percaya kembali apa yang pernah dikatakan oleh Yesus. Namun, tatkala murid-murid pergi, Maria masih termangu di depan kubur sambil menangis. Ia menguatkan hati dan berusaha menjenguk kubur itu. Ia belum memahami apa makna peristiwa itu. Meski demikian, kebangkitan Yesus adalah peristiwa nyata yang tak terbantahkan. Ketika akhirnya Maria berseru, "Aku telah melihat Tuhan." Ia mengalami perubahan hidup. Ia menjadi manusia Paskah. Manusia yang punya pengharapan karena Yesus benar-benar bangkit.
Kegelapan identik dengan ketiadaan. Kematian identik dengan tanda akhir kehidupan. Namun tatkala Yesus bangkit, yang tiada menjadi ada. Ada pengharapan baru, ada pemahaman baru, ada semangat baru untuk merayakan keselamatan yang diberikan Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari bersama kita rayakan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari menyanyi bersama, Dikau yang bangkit maha mulia. Kebaktian Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini kita alaskan dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat yang 8-11. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak,
supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Yohanes 5 ayat 21 sampai 23. Saudara yang terkasih, kita seharusnya menerima kematian kekal oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Namun oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus, kita telah menerima hidup. Kita diubahnya menjadi manusia Paskah, manusia yang dipanggil menyatakan kasih dan penghormatan atas kehidupan. Maka jikalau kita belum mampu menghormati yang telah dilakukan oleh Yesus dalam laku kita, saat ini mari kita bersama menyatakan pengakuan dosa secara pribadi. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami. Ampunilah segala pelanggaran dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Junjungan yang kupilih, Yesus ku padaku, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus, kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya, lembut mesra. Benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga dinyatakannya bagi kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kebangkitan Yesus membangkitkan kita. Haleluya. Kebangkitan Yesus menghidupkan kita. Haleluya. Kebangkitan Yesus memberi pengharapan kepada kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu untuk setiap kehidupan keselamatan
yang Kau limpahkan kepada kami, terlebih melalui kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang menolong kami ketika hendak menerima, mendengarkan, merenungkan firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami diperkenankan untuk mengikuti, mendekati, tertuju, menjadikan diri manusia Paskah. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, Petrus dan Kornelius. Kisah para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tanggapan nyanyian puji-pujian. Mazmur 118 ayat 1 dan 2 dilanjutkan ayat 14 sampai 24. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan.
Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Bacaan kedua, Kebangkitan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 11. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid-Nya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saat ini
Kebangkitan Yesus, dan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjunguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku
akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, Allah hadir dalam sejarah manusia. Ia menolong dan membebaskan manusia dari ancaman yang mencemaskan. Itulah Paskah. Seminggu sebelum Paskah hari ini, bom kembali meledak dekat Gereja Katedral Makassar. Korbannya, selain kedua pelaku, terdapat seorang satpam dan 20-an orang terluka. Ungkapan keprihatinan dan bela rasa mengalir dari berbagai pihak. Dan kita pun selaku masyarakat dihimbau agar tetap tenang, tidak takut, dan tetap waspada. Dan kita diharapkan tidak menyebarkan foto-foto korban di media sosial. Mengapa? Karena penyebaran foto akan memperbesar efek ketakutan. Dan justru dampak ketakutan inilah yang menjadi salah satu tujuan yang sengaja diciptakan dari aktivitas terorisme. Terorisme memang menyebar ketakutan. Namun sebenarnya tanpa bom-boman, tanpa terorisme pun, ketakutan sudah akrab dengan kita. Kekeringan yang berkepanjangan, kelaparan, bencana alam, pandemi virus seperti sekarang ini, peperangan dan masih banyak hal lagi, dirasa menjadi ancaman atas kehidupan manusia yang juga membuat kita takut. Saudara-saudara, hidup kita seolah senantiasa di bawah ancaman kematian, dan itulah yang menimbulkan ketakutan. Dan Paskah kebangkitan Yesus adalah kemenangan dari ancaman ketakutan kematian. Merayakan Paskah adalah merayakan dengan penuh syukur campur tangan Allah yang mengatasi ketakutan manusia. Kiranya atas anugerah Allah, kita dimampukan untuk tidak tunduk terhadap ancaman, tidak tunduk terhadap ketakutan. Kita diarahkan untuk menjadi manusia Paskah. Saudara-saudara, Maria Magdalena berusaha mengatasi situasi yang menekan dan menakutkan. Saat itu ia dan murid-murid Yesus yang lain sedang sedih karena kehilangan guru, panutan, dan kekasih mereka. Dan mereka sendiri sedang menjadi sorotan publik. Dalam situasi semacam ini, Maria pergi ke makam Yesus. Binatang buas, begal, rampok di balik jalan yang gelap sebenarnya adalah ancaman yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dan kemudian setelah ia sampai, ternyata ia tidak mendapati jenazah Yesus.
Kemudian ia melaporkan kepada murid-murid yang lain, dan 2 orang murid berlari-lari ke makam Yesus, dan betul, jenazah Yesus tidak ada. Dicuri orang. Begitulah kesimpulan mereka. Sementara murid yang lain undur dari makam, Maria Magdalena tetap di tempat. Dan Yesus menjumpai Maria yang semula disangka penjaga taman. Yesus berkata, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaramu dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Saudara-saudara, perjumpaan dengan Yesus telah mengubah kesedihan Maria Magdalena menjadi kebahagiaan. Keputusasaannya menjadi penuh pengharapan. Kata Maria, "Aku telah melihat Tuhan." Perjumpaan inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam diri Maria. Maria telah menjadi manusia Paskah karena ia tidak tunduk oleh keadaan, tidak kalah oleh ketakutan dan beban kehidupan. Manusia Paskah. Dalam bacaan kita bukan hanya Maria Magdalena, tetapi juga disebutkan ada Petrus dan Paulus. Karena Petrus dan Paulus dinyatakan ada perubahan sikap, perubahan orientasi dalam hidup mereka. Kita tahu Petrus yang dikenal dengan penyangkalannya yang 3 kali justru menjadi pewarta kabar bahagia. Bahwa kasih Allah diperuntukkan bagi semua orang. Dan kita tahu Saulus yang kemudian berubah nama menjadi Paulus, dikenal hobinya sebagai pemersekusi, pemburu anggota gereja perdana. Kemudian justru berubah menjadi salah satu rasul Yesus yang justru bekerja sangat keras. Saudara-saudara, tampak ada 3 tanda bagi mereka yang disebut manusia Paskah. Yang pertama, hidupnya dijiwai oleh dan karena perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, perjumpaan ini mengakibatkan pertobatan atau perubahan cara pandang terhadap kehidupan. Ketiga, pribadi yang berubah, buahnya dirasakan oleh lingkungan menjadi kesaksian iman yang positif. Dan ketiga-tiganya ada di dalam Petrus, Paulus, dan Maria Magdalena. Adakah ketiganya juga ada di dalam diri kita? Saudara-saudara, menjadi manusia Paskah. Itulah tema Paskah kita saat ini. Menjadi manusia Paskah berarti seperti Maria Magdalena. Meskipun sedang dicekam kesedihan, ketakutan, tetapi ia tetap mencari Tuhan. Ketika mencari jenazah Yesus, mencari Yesus yang mati, ia tidak menemukan. Hingga di sebuah titik, justru Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup menjumpainya. Dan Maria berpaling kepadanya. Saudara-saudara, dalam situasi yang mencekam, yang diperlukan memang hanya berpaling ke arah Tuhan. Ia yang menjumpai Maria, menjumpai kita juga.
Ia yang telah mempersembahkan hidupnya, biarlah menghidupi kita juga. Menjadi manusia Paskah berarti memiliki cara pandang yang meluas, bukan menyempit, alias egosentrisme. Terarah untuk membangun kehidupan bersama orang lain yang lebih baik, bukan terarah pada pemujaan diri sendiri. Menjadi manusia Paskah berarti berbuah, dan buahnya ditebar bagi banyak orang lain. Kasihnya ditabur bagi sebanyak mungkin orang. Seperti khotbah Petrus yang menyatakan bahwa kasih Allah disediakan bagi semua orang. Kita bukanlah manusia yang sempurna, bahkan rapuh dalam kenyataannya. Hanya atas anugerah Allah, kita diperkenankan untuk mengarahkan diri menjadi manusia Paskah. Agar dalam keadaan yang sering membuat kita takut dan cemas, seperti pandemi yang tidak berkesudahan, maupun teror bom, kita tetap dapat melihat dan berjumpa dengan Tuhan, dan tetap berbuah bagi sesama. Selamat Paskah. Amin. Marilah memperbarui iman kita dengan mengucap pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita naikkan syukur dan syafat kita kepada Allah. Ya Allah, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar dan cinta kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kehidupan, keselamatan terus Engkau berikan dan juga limpahkan. Oleh karena itu, ya Bapa, biarlah kami Engkau arahkan untuk menjadi manusia-manusia Paskah yang sungguh-sungguh meneladani Yesus Kristus yang diberikan kesempatan untuk menjadi pelayan yang tidak takut, yang tidak cemas, tetapi sekalipun takut dan cemas tetap melihat terarah kepadamu, ya Allah, agar kami diberikan kekuatan, agar kami diberikan kelegaan. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu, terlebih melalui perayaan Paskah saat ini. Kami mohon berkat-Mu, ya Tuhan, untuk sahabat-sahabat kami yang memerlukan kesembuhan, pemulihan, baik sedang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Ibu Rika Wijayanti, Bapak Wijono, Leoni Krista Permata, Bapak Sugiarto, dan saudara-saudara kami yang lain, tolonglah mereka. Kami mohon berkat-Mu juga untuk keluarga
yang ditinggalkan oleh Ibu Sukamti Sabari, oleh Ibu Tuti Mujila Sudati, kiranya diberikan kekuatan dan penghiburan, sehingga diperkenankan untuk terus melanjutkan kehidupan, tidak tenggelam di dalam kesedihan. Maka biarlah atas penyertaan-Mu diberikan kesempatan untuk merasakan sukacita sebagai ganti duka cita. Bapa Surgawi, kami juga memohon berkat-Mu untuk gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah karena kasih, biarlah karena penyertaan, senantiasa terus bergiat di dalam pelayanan, di dalam rupa-rupa keadaan, terlebih ketika kami masih mengalami pandemi saat ini. Tuntunlah kami semua. Kami ingin menyerahkan anak-anak kami, kaum muda, remaja, dewasa dan lanjut usia, hanya ke dalam pemeliharaan tangan-Mu saja. Demikian juga Bapa, kami ingin menyerahkan setiap mereka yang mengambil keputusan di dalam pemerintahan bagi negara Indonesia. Kiranya sungguh-sungguh mengedepankan kesejahteraan dan kedamaian. Kami mohon berkat-Mu, penyertaan-Mu, terlebih bagi setiap mereka yang menjadi korban atas bom yang terjadi. Demikian juga Engkau yang menggerakkan penuh dengan ketegasan, tanggap akan setiap peristiwa yang terjadi, terlebih bagi para petugas keamanan. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap mereka yang bergiat di dalam bidang kesehatan, yang hari-hari ini melaksanakan tugas vaksinasi. Kiranya ini semua dapat menjadikan kami semua semakin bertambah di dalam kekebalan dan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami juga memohon berkat-Mu untuk sahabat-sahabat kami yang berulang tahun di dalam minggu-minggu ini. Tambahkanlah hikmat, kebijaksanaan dan kegembiraan, rezeki yang berkelimpahan bagi sahabat kami, Bapak Agus Wahyudiono, Bapak Wahyudi, Ibu Purwaningsih, Ibu Krisnati Chandra Dwipayani, Bapak Suwarno, Dimas, Ibu Maria Aprilia Widiani, dan saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam ibadah kebaktian Paskah yang merayakan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, maka biarlah kami membuka hati dan pikiran kami agar Engkau selalu hidup dan kami diperkenankan untuk hidup di dalam naungan kasih-Mu. Dalam Kristus yang agung, penebus, penyelamat kami berdoa. Amin. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Lukas 21 ayat 3 dan 4. Biarlah
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan menang, kemenangan-Mu adalah kemenangan kami. Hidup-Mu adalah hidup kami. Biarlah hidup kami menjadi alat untuk menghadirkan kasih Allah bagi sesama. Mereka yang berkekurangan, yang tersisih, yang kesepian, mereka yang papa dan terlunta-lunta. Terimalah persembahan Paskah kami, dan menama Tuhan Yesus yang bangkit, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah. Haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah. Yesus telah bangkit, dan oleh karena kuasa kebangkitannya, kita dikuatkan dan dimampukan menjadi manusia Paskah. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Selamat Paskah kami ucapkan. Sukacita Paskah kita rayakan. Ayo, kuasa kebangkitannya kita wartakan. Dan mari membagikan sukacitanya dengan salam Paskah. Shalom, dari Medan mengucapkan selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah dari Opi di Jakarta. Halo semuanya, aku Noel dari Jakarta mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Kiranya di masa Paskah ini kita diberkati dan semakin memberkati bersama. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Selamat Paskah KJBPM dari Buyu di Surabaya. Tuhan memberkati. Halo, selamat Paskah dari Samarinda. Tuhan Yesus memberkati. Yesus yang selalu
kesusahan lenyap, telah berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa sahabat-sahabat Kristiani yang baik di lingkungan Perhimpunan GKJ Wisma Panunggal Merican, Semarang. Ditandai dengan kegiatan sebagian bakti Paskah, Kamis Putih, malam Ekaristi, Jumat Kematian, Sabtu Sunyi, maupun Minggu Kemenangan, Minggu Kebangkitan. Atas nama pribadi Pendeta Emeritus Sri Handoyo maupun keluarga yang di lingkungan dekat maupun di lingkungan jauh Jakarta, saya mengucapkan selamat Paskah. Tuhan memberkati. Katanya Korepa bakal ada acara ya habis ini. Acara apa tuh? Acaranya adalah Paskahan Korempa. Emang Paskah Korepanya kapan nih? Paskah remajanya 10 April guys. Jadi acaranya jam berapa dan via apa? Jadi acaranya jam 4:30 via Zoom dan disiarkan langsung di YouTube GKJ WPM. Emang pembicaranya siapa? Mas Wahyu Tego. Jangan lupa join di Paskah Korempa 2021. Di Paskah Korempa 2021. See you. Di Paskah Korempa 2021. Di Paskah Korempa 2021. Di Paskah Korempa 2021.